Selamat sore, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus dan anak-anak yang terkasih dikasihi Tuhan. Selamat datang di Paroki Kranji Santo Mikael. Izinkanlah kami menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Umat diminta menggunakan masker sesuai standar kesehatan. Bagi umat yang membawa anak kecil, mohon mendampingi anak-anaknya agar dapat mengikuti misa dengan tertib dan tenang. Mohon seluruh alat komunikasi dinonaktifkan. Suster, Bapak, Ibu, hari ini adalah hari Kamis Putih. Gereja memulai Trihari Paskah dan memperingati perjamuan malam terakhir. Saat itu, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti dan anggur yang diberikannya kepada para murid-Nya. Yesus juga memerintahkan mereka dan para penggantinya dalam imamat untuk melestarikan kurban itu. Maka pada malam ini akan kita kenang dan kita peringati 3 misteri, yaitu sakramen Ekaristi, sakramen imamat, dan hukum cinta kasih. Inti perayaan pada hari ini adalah liturgi sabda, pembasuhan kaki, liturgi Ekaristi. Misa hari ini ditutup dengan hening tanpa nyanyian. Marilah kita ikuti upacara sore hari ini dengan bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua berkumpul di sini seperti para rasul berkumpul terakhir kali bersama Yesus sebagai sahabat-sahabatnya yang paling karib, yang paling dekat dengan Dia. Kita merayakan perjamuan Tuhan sebagai pelaksanaan kehendaknya yang terakhir, yaitu Dia mau memberikan seluruh dirinya menjadi makanan dan minuman untuk kehidupan kekal kita. Inilah perayaan yang menggembirakan, perayaan yang membahagiakan, karena kasih-Nya kekal tetap ada bersama kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga kita mau mengenang malam perpisahan antara para murid dan Yesus sendiri. Kita mau mengenang Yesus yang kemudian ditinggalkan oleh para muridnya, meskipun Dia sungguh-sungguh mengasihi mereka. Dia mencintai kita dengan menyerahkan dirinya sampai wafat di salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita hening sejenak. Kita menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, serta memohon ampun supaya kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, menghantar kita ke hidup yang kekal.
kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, petang hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai kurban baru sepanjang masa. Pada malam ia menyerahkan dirinya. Kami mohon supaya kami yang Kau perkenankan menimba cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan.
perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Romo Ansel yang terkasih, para suster, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Mengertikah kamu akan apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengertikah Bapak, Mama, saudara-saudari, umat yang hadir di sini akan apa yang telah Yesus lakukan untuk kita? Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis Putih kita mengenangkan bagaimana Yesus, dia bersama para muridnya mengadakan pesta Paskah bersama dalam tradisi Yahudi, perjamuan bersama, dan itu dilihat sebagai perjamuan yang terakhir bagi Yesus dan para muridnya, karena Yesus tahu dia akan diserahkan dan dia akan meninggalkan para muridnya kala itu. Biasanya dalam kehidupan kita, dalam budaya-budaya tertentu atau dalam keluarga-keluarga, apabila seorang yang mau meninggal atau juga mau pergi ke tempat yang jauh atau sebaliknya, pasti ada pesan-pesan, pasti ada kesan-kesan untuk anak-anak atau untuk cucu cece. Dan dalam perjamuan terakhir, Yesus juga memberikan amanat bagi para muridnya. Dia juga memberikan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, wasiat untuk mereka. Dan itu dia lakukan dalam tindakan yang nyata. Satu acara besar dalam perjamuan terakhir itu ada makan bersama. Itu merupakan simbol Ekaristi dan juga lambang perjamuan surgawi. Dan juga ada pembasuhan kaki. Itu merupakan tanda bagaimana Yesus mau menunjukkan kasih yang besar untuk para muridnya, para rasulnya. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengar dalam bacaan-bacaan suci hari ini, dalam bacaan pertama Keluaran, sebenarnya melukiskan bagaimana tentang Paskah Yahudi yang sesungguhnya. Anak domba menjadi kurban dan darah anak domba menjadi tanda keselamatan kala itu. Dan kita dengar dalam bacaan kedua, Paulus menuliskan tentang Yesus yang mengubah keselamatan itu dari darah anak domba menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Kalau kita baca dalam Yohanes hari ini, tidak dituliskan secara lengkap kalau dibandingkan dengan ketiga Injil sinoptik yang lain. Matius, Markus, dan Lukas menuliskan dengan sangat jelas bagaimana mereka kumpul bersama, lalu makan bersama, lalu Yesus menyerahkan piala, menyerahkan tubuh darahnya sendiri, dan menjadi tebusan bagi dunia. Tetapi Yohanes hari ini, dia menekankan satu aspek lain, yaitu membasuh kaki. Membasuh kaki tidak layak dilakukan oleh Tuhan, apalagi dia yang adalah guru. Itu hanya dilakukan oleh seorang budak atau seorang hamba terhadap tuannya, terhadap majikan.
tidak dilakukan oleh seorang guru. Tetapi Yesus dia melakukan itu. Karena dia mau menunjukkan tindakan yang nyata, perbuatan yang nyata untuk para rasulnya, untuk para muridnya. Kalau kita baca di 3 Injil yang lain berkaitan dengan perjamuan terakhir dalam Injil Sinoptik, itu diungkapkan bahwa Yesus makan bersama para rasulnya. Tetapi dalam Yohanes dituliskan bahwa dia bersama murid-muridnya. Kalau para rasul berarti hanya terbatas pada 12-an rasul. Tetapi Yohanes menekankan di sini murid. Berarti selain 12-an rasul, berarti kita semua ini juga adalah murid-muridnya. Punya refleksi arti yang lebih luas dari rasul. Dan itu Tuhan Yesus dia lakukan untuk kita. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, untuk memaknai perayaan suci hari ini, saya ingin merefleksikan ada 3 hal yang berkaitan dengan tulisan Yohanes pada senja hari ini yang telah kita dengarkan bersama. Yang pertama, cinta tak terbatas. Yesus mengasihi kita, Yesus mencintai kita sampai akhir. Lalu dia mencintai kita tanpa syarat. Kasihnya tak berkesudahan. Kasihnya nyata dalam tindakan-tindakan yang nyata. Dalam hidupnya Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan disitulah sesungguhnya Yesus menunjukkan kasih yang nyata, sesuai dengan misi besar Allah yang telah mengutus dia, supaya membebaskan seluruh umatnya dari segala macam perbudakan, dari belenggu maut dan dosa. Dia menyembuhkan yang sakit, meneguhkan yang putus asa, dan juga memanggil kembali orang-orang yang berdosa, mengampuninya. Bahkan dia membangkitkan orang-orang mati. Dia menunjukkan kasih yang besar untuk umat, untuk para pengikutnya, dan juga untuk kita semua. Yang kedua, Yesus merendahkan diri. Dalam bacaan tadi kita dengar, membasuh kaki. Itu tugas pokok para budak, bukan guru. Makanya Petrus protes, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Petrus tahu bahwa tugas itu dalam budaya Yahudi itu hanya dilakukan oleh para budak, para hamba terhadap tuannya. Apalagi ini dilakukan oleh Tuhan Yesus, guru mereka terhadap mereka semua, para muridnya yang juga orang-orang berdosa itu. Petrus gelisah dan dia menunjukkan sikap melawan Yesus, karena sesungguhnya tidak layak sang guru melakukan itu terhadap mereka. Mestinya merekalah yang mesti membasuh kaki gurunya sendiri. Tetapi di sini Yesus mau menunjukkan bagaimana kasih yang besar. Yesus tidak gengsi. Dia tidak juga pikirkan dengan wibawanya, atau tidak merasa harga dirinya menjadi rendah hanya karena membasuh kaki murid-muridnya. Dia tahu para muridnya ingin menjadi orang-orang yang terkemuka. Para muridnya ingin menjadi orang-orang yang terbesar, mau merebut kekuasaan, mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan itu Tuhan tahu. Dan Yesus mau menunjukkan bahwa kalau mau menjadi pemimpin yang besar, mau menjadi seorang yang sukses,
dia mesti menjadi pelayan yang rendah hati, yang mau turun dari taktanya dan berada bersama para murid, para pengikut, para budak. Yang ketiga, keteladanan melayani. Dalam upacara pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus mengingatkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Guru. Kalau Dia adalah Tuhan dan Guru, kita semua juga harus mengikuti apa yang telah dilakukannya. Kita semua harus mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan dan Guru kita. Hendaklah kamu saling membasuh kaki, seperti Dia telah melakukannya untuk kita. Dan memang Yesus datang untuk melayani, bukan datang untuk dilayani. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi pesan-pesan suci hari ini untuk kita semua? Tadi dalam pengantar sudah disampaikan bahwa sesungguhnya perayaan sore malam ini memiliki 3 makna penting, yaitu penetapan sakramen Ekaristi, sakramen imamat, dan juga ada penetapan perintah yang baru, kasih yang baru. Hendaklah kamu saling membasuh kaki. Tuhan Yesus mengajak kita semua supaya kita dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita, kita mesti saling membasuh kaki. Apa yang dimaksudkan Tuhan dengan hal ini, tindakan membasuh kaki? Kalau ada perselisihan dalam rumah tangga, mengapa kita tidak menunjukkan sikap kerendahan hati supaya ada maaf dengan saudara-saudari kita? Atau ada saudara-saudari kita yang menderita atau yang berkekurangan, kenapa kita tidak membalut mereka dengan kasih kita, dengan tindakan-tindakan kita yang nyata bagi mereka? Atau ketika situasi di komunitas kita, di tengah kita berada dalam kekacauan, mengapa kita tidak menunjukkan kedamaian di situ? Dan itulah Yesus mau tunjukkan kepada kita, supaya kita melakukan apa yang telah dibuatnya. Lalu yang kedua, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Perayaan sore malam ini juga perayaan Kamis Putih, perjamuan Yesus bersama murid-muridnya untuk yang terakhir kali itu merupakan juga penetapan Ekaristi dan juga sakramen imamat. Yesus dia yang telah menunjukkan dia sebagai imam besar, dan juga akan diwariskan kepada para murid, para rasul, hingga saat ini kepada para imamnya. Karena itu Ekaristi itu merupakan lambang perjamuan yang istimewa. Karena itu untuk kita semua yang merayakan Ekaristi, itu sebenarnya kita mau mengenangkan bagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Bahkan Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan dunia. Kalau keselamatan dalam perjanjian baru ditentukan oleh darah anak domba, tetapi Yesus dia mau mengorbankan diri dengan wafatnya, dengan penderitaannya, untuk keselamatan dunia dengan tubuh dan darahnya sendiri. Karena itu kalau dalam perjamuan Ekaristi seperti ini, tidak ada batas-batas. Tidak ada lagi hubungan saudara-saudari dalam keluarga. Tetapi kita semua yang hadir di sini, dengan berbagai latar belakang, kita adalah satu darah, saudara dalam Yesus Kristus. Itu sesungguhnya makna kita ada bersama dalam perjamuan suci seperti ini. Kita tidak lagi dipisah-pisahkan dengan kotak-kotak, dengan latar belakang, dengan budaya, ras dan sebagainya.
tetapi kita semua satu dalam darah Kristus sendiri. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Mari kita pergi dan senantiasa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih yang besar untuk kita. Mari kita pergi dan berbuat kasih yang sama untuk saudara-saudari kita. Mengertikah kamu akan apa yang telah kuperbuat kepadamu? Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengikuti upacara pembasuhan kaki yang menggambarkan peristiwa Yesus membasuh kaki para rasul. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita hukum cinta kasih dengan teladan kerendahan hati, rela membasuh kaki para muridnya. Para rasul dalam hal ini diperankan para wakil umat dari wilayah-wilayah paroki kita.
Saudara-saudari, dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga teladan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, ingatlah kiranya akan perjanjianmu dengan kami pada saat kami bersyukur kepadamu atas Yesus Putra kesayanganmu yang telah mengorbankan diri bagi kami, agar dapat menjadi rezeki kehidupan kami dan bagi seluruh dunia dan bagi segala zaman, sebab Dialah Tuhan dan pengentara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan. Dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebagaimana pengentaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu. Persembahan ini yang kami bawa kepadamu, yang menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini. Maka sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitan yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, saya mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah-Mu, dipenuhi Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius,
bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu, saudara-saudari umat-Mu dalam paroki ini, seluruh keluarga kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengentaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengendaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bebaskanlah kami dari segala kemalangan, berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut menghantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Yang diperkenankan untuk menyambut komuni adalah umat Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama dan tidak sedang berhalangan menurut hukum dan ajaran Gereja Katolik. Tidak ada berkat khusus untuk anak-anak. Bagi anak-anak yang belum menerima komuni pertama akan mendapatkan berkat dari prodiakon bersamaan dengan orang tua saat menerima komuni. Terima kasih.
Selesai, umat dimohon langsung meninggalkan gereja karena ada dilanjutkan misa kedua. Mohon perhatian kepada umat, telah ditemukan handphone di parkiran motor. Bagi umat yang merasa kehilangan, segera menemukan panitia dalam pastoran. Terima kasih. Inilah tubuh yang dikorbankan bagimu, inilah piala perjanjian baru dalam darahku. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, ingatlah akan dunia ciptaan ini yang Kau tentukan sebagai tempat kediaman bagi semua orang, dan peliharalah ikatan dan hubungan kami dengan Dikau, agar kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap, bahwa tiada kekuasaan ataupun kekuatan, tiada maut ataupun penderitaan yang mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertama, terima kasih kepada semua petugas liturgi hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu atas doa-doa kalian bagi kami para imam yang hari ini membaharui janji imamat kami. Sekarang mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, seluruh keluarga kita, mereka yang kita doakan dalam perayaan ini, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Marilah pergi, kita diutus.